Apa emang seburuk dan sejelek itu isi Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, perekonomian ya. Dia tidak nyebut rakyat. Di saat negara lain itu mempercepat penanggulangan virus, Indonesia malah mempercepat pengesahan Omnibus. Yang menandatangani undang-undang sah yang sudah ditandatangani oleh pemerintah dan anggota DPR apalah itu segala kandang setan itu, besoknya draftnya belum jadi. Dengan teknik mematikan mic oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Wapang di channel paling gas John. Yes, Johnny, yes Papa, apa kabar semua? Di episode kali ini, Bang Johnny kedatangan seorang narasumber yang akan membahas sebuah fenomena yang baru saja terjadi di Indonesia, yakni Omnibus Law. Cipta Kerja itu. Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law. RUU Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law. Untuk pertama kali, gelombang kontra pemerintah lebih dominan daripada gelombang pro kebijakan pemerintah. Terjadi prioritas yang salah ketika hampir semua negara di seluruh dunia berupaya untuk mempercepat penanggulangan virus. Indonesia sibuk mempercepat pengesahan Omnibus. Kita akan membahas diskriminasi pasal yang ada di Undang-Undang Sapu Jagat Cipta Kerja yang diinisiasi langsung oleh Jokowi. Sebagai salah satu bentuk dukungan, perlawanan, dan juga mosi tidak percaya, Gas John memberikan ruang terhadap salah satu aktivis untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi Johnny jangan kemana-mana. Perbincangan kita yang akan ditemani oleh toko kecil kopi ini akan sangat seru. Tetap saksikan episode paling ngocol ini. Assalamualaikum, kita Gas John. Yes. Kalau kesini selalu duduk di bawah, kan gue jadi gak enak gue. Kursi lu nggak enak? Kursi nggak enak ya, murahnya harga 1.500.000 kredit pakai Kredivo. Terus nagihnya galak. Terus belum lunas. Kalau udah lunas biasanya enakan. Jadi sebelah kita sudah ada Melanie Subono. Hari ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Jadi gini, seorang Melanie menanggapi apa yang lo lihat dari pergerakan pemerintah menghadapi kondisi kritis Indonesia dalam tanda kurung pandemi. Wih, menghana. Segitu. Panjang nih kayaknya. Pendek justru. Sama seperti mereka menghadapi hal lain. Aduh, mungkin pemerintah harus duduk bareng ya dan ngerokok dan minum kopi hitam. Mereka lupa rasanya kopi hitam yang kopi dukun gitu ya. Yang nggak pakai gula. Ya. Yang gitu-gitu. Udah lupa makanan. Gitu doang. Jadi udah lupa sama kenyataan hidup. Kalau gue bilang cara mereka menghadapi pandemi sama seperti mereka menghadapi masalah-masalah lain. Mereka mau terlihat concern untuk rakyat, tapi ujung-ujungnya tetap rakyat tertentu akan diduluin kepentingannya. Contoh PSBB, pengusaha mal teriak, maka nggak jadi PSBB-nya. Bahkan gubernur-gubernur yang awalnya sering gue serang ya, kayak Anies, Ganjar, Ridwan Kamil segala macam. Gue akuin kali ini mereka ngambil keputusan yang baik. Seperti daerah gue harus gue kunci segala macam, itu bagus dong. Mereka dipilih kan untuk melindungi rakyat daerahnya nih. Tapi paling kasihan Anies, karena dia ibu kota kali ya. Wah, apapun yang dia putusin dipatahin sama ibu kota, sama pusat. Ini kan ekonomi ini ya, usaha harus jalan. Mau di mall orang ketularan apa enggak segala macam ya bodo amat. Yang penting mall jalan aman. Bisnis diutamakan. Selalu. Makanya gue bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang kayak mampu. either mesti direvisi Atau ditambahin. Yang mampu itu maksudnya. Ya terserah dia lah, teman-temannya dia siapa aja tuh. Jadi memang permasalahan Indonesia itu kerap terjadi perselisihan antara pusat dan juga daerah. Sebenarnya ini gara-gara beda partai sebenarnya. Celakanya Indonesia itu parpol didanai oleh sumber daya alam. Hampir semua orang pemilu atau siapapun yang naik harus didanai. Sementara yang biasa mendanai adalah perusahaan-perusahaan yang paling kaya. Kebanyakan perusahaan yang kaya itu apa? Yang dari batu bara, emas, ini apa segala macam. Dan mereka kan hampir semua partai didanain ya. Jadi siapapun yang menang dia udah bisa nitip nih gitu. Ya sehingga kalau misalnya emang yang kedanaannya dia ini udah menang ya titipannya dia banyak. Jadi memang ada sebuah teori yang mengatakan bahwasannya penguasa sesungguhnya dari sebuah negara adalah penambang batu bara. Ratusan ribu hektar ya. Saya punya lahan tambang, betul. Tapi ya nggak ratusan ribu hektar lah. Bukan HGU juga ya? Nggak juga.
Melanie Subono ini menganggap pemerintah seperti biasa kurang optimal menghadapi serangan atau pandemi. Kurang optimal memprioritaskan rakyat. Nah, sekarang pertanyaan gue berikutnya nih, menurut lo apa urgensi prioritas negara pindah di saat negara lain itu mempercepat penanggulangan virus, Indonesia malah mempercepat pengesahan omnibus? Pandangan seorang Melanie seperti apa? Biasanya kan emang ada momentum-momentum di mana mereka melakukan sesuatu ngumpet-ngumpet pas orang lagi sibuk yang lain, itu momentum mereka buat. Gue sih percaya ya kalau orang ngelakuin suatu ngumpet-ngumpet tuh pasti ada apa ya? Udah dibalik bakwan. Iya, gue vegan sih ya, jadi gue mau ngomong yang lain. Cuma pada dasarnya prosesnya aja udah sangat gini deh. Kalau kita sekarang mau ngomong pasal per pasal, pasal apa sih yang salah, pasal apa sih yang salah, gue udah nggak bisa bahas. Karena pada dasarnya draft mana yang dijadiin aja kita nggak tahu. Terakhir gue ngeliat draft tuh 2 draft pertama. Itu pun ya karena sesama teman-teman aktivis. Padahal by the law secara hukum sebetulnya untuk setiap perancangan apapun yang berhubungan dengan masyarakat harusnya itu bisa terbuka. Masyarakat tahu prosesnya. Itu bisa di-download di suatu tempat. Kita bisa ngeliat info. Ini kan nggak sama sekali. Lucunya lagi hari ini disahin. Kita udah teriak-teriak. Besoknya ya draftnya belum jadi kok. Nah lo yang tanda tangan apaan ya? Gue tidak tahu akhirnya draft mana yang disahkan hari ini ya. Orang teman-teman gue yang tanda tangan yang anggota gedung tersesat itu aja, kalau gue tanya lo punya, nggak punya, ternyata mereka nggak punya draftnya. Jadi gue nggak bisa ngomong pasal per pasal, tapi kalau mengikuti yang lama, yang gue tahu, aduh itu sih sedih banget ya. Dalam arti hak hidup, hak makan, hak kenyang rakyat itu akan sebagian besar hilang. Rakyat tuh apa sih yang diminta? Emang rakyat minta sama pemerintah berlian gitu? Enggak juga kan, mereka cuma pengen kebebasan kerja, ada libur, ada upah, ada pensiun, ada jaminan keamanan diri kita, ada jaminan bahwa kita dilindungi oleh pemerintah. Itu sih akan hilang. Ya karena dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ada beberapa klaster yang dirasa diskriminatif. Yes, gitu ya. memang banyak para pekerja ngomong soal buruh dan upah dan segala macam. Kalau gue sih, ya itu first ya. Tapi gue sangat takut sih lebih kepada yang alamnya ya. Penambang boleh di hutan lindung, karena yang kayak gitu-gitu loh. Maksud gue, itu kan gila loh. Ngapain lo kasih status hutan lindung gitu dari awal gitu, hutannya kita udah hampir nggak punya, tapi besok lo boleh nambang di situ. Aduh, apakah maaf ya, itulah yang bikin awal-awalnya kayak kita semua hewan kita udah pada punah, tanaman kita. Karena memang ada beberapa ini yang bilang katanya AMDAL sudah tidak lagi diperlukan. Iya, itu juga karena pada saat tapi sebenarnya selama ini AMDAL juga nggak AMDAL syarat doang ada gitu. Kasus yang benar-benar gue ngedampingin sendiri. Itu petani kendeng, pati, kendeng segala macam tuh deretannya pegunungan kendeng PT Semen Indonesia. Yang kaki itu semen itu ya? Ya betul, itu udah bertahun-tahun. Berkali-kali kita menang, terakhir di MK, MA segala menang. Tapi terjalan. Itu jelas-jelas sudah harus berhenti izin kerja. Sampai hari ini mah jalan. Jadi sebenarnya undang-undang baru ini tetap melakukan hal-hal yang udah lama mereka lakukan, tapi ada undang-undangnya gitu aja. Lebih menguatkan jadi kayak ada nih gini kok gitu, orang ada aturannya gitu. Ya? Padahal mah dari dulu udah begitu-begitu juga gitu. Oke, tapi gini, kita lihat nih dengan yang tiba-tiba muncul undang-undang ini, tiba-tiba muncul banyak juga anggota parlemen yang sebenarnya nggak tahu tapi harus iya gitu ya. Menurut lu tuh urgensinya apa sih dikeluarkan saat pandemi lu? Maksud gua nih semua negara nih sibuk nyari jalan keluar untuk bisa sehat. Semua gitu. Negara, kita nggak Indonesia ya. Iya, cuman kenapa kita tiba-tiba ada Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu? Lu tau gak sih kiamat udah pernah lewat Indonesia 3 kali, pergi lagi minder. Lalu takut enggak begitu banget. Gila nggak dicuekin banget gue di sini kiamatnya kita cuekin lewat loh, bayangin. Urgent lah, mungkin berhubungan dengan untuk beberapa program atau proyek mungkin yang harus jalan, sementara jalan butuh beberapa tahun, sementara yang bisa mengesahkan sekarang masa kerjanya tinggal 3 tahun. Ya banyak undang-undang yang akan dikejar sebelum 2023, 2024 pasti. Oke, jadi ini kan gini, kalau kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebuah undang-undang yang digagas atau diinisiasi langsung oleh Jokowi untuk efektivitas dan juga efisiensi birokrasi, yang tentunya nantinya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian gitu ya. Cuman maksud gua, apa emang seburuk dan sejelek itu isi Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, perekonomian ya, dia tidak nyebut rakyat. Perekonomian dalam arti pengusaha. Kalau dia mau bicara rakyat, lo bandingin sama isi bahasa Undang-Undang 45. Ini untuk rakyat, yang disebut tuh rakyat. Dia tuh tidak nyebut ekonomi, dia tidak nyebut perusahaan. Kalau lo baca draft versi Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja whatever ini, itu yang disebut tuh pengusaha, perusahaan, apalah dan segala macam.
rakyat jelata seperti kita ini tidak diperhatikan? Tidak. Lo syukur-syukur nanti berharap kayak gini, kayak kemarin kan dipatahkan nih sama beliau nih, bilang gitu. Iya ada kok, kita nggak pernah menghapus cuti hamil misalnya, kita nggak pernah menghapus pembuangan pesangon. Iya memang nggak, tapi lo juga tidak lagi mewajibkan itu lo lempar nanti ke pengusaha, lo lempar ke sana gitu. Ya emang udah nggak ada jaminan. Nanti yang akan disalahin tuh perusahaannya. Dan hal-hal konyol seperti betapa banyaknya orang kita yang tidak punya lapangan pekerjaan. Memang skill kita rendah. Memang orang Indonesia yang bahkan bekerja di luar negeri itu aja salah satu penerima gaji terendah. Kenapa nggak uang sebanyak itu dipakai untuk pendidikan? Sehingga nantinya tuh kita udah jadi, semua tuh kita yang mimpin gitu. Sekarang salah satu, kalau ini yang benar disahkan ya, mereka akan mengizinkan tenaga kerja asing pada masuk. Tenaga kerja asing tidak perlu di situ ya, tidak wajib membayar pajak penghasilan loh. Terus yang bayar pajak mereka siapa ya? Kita juga. Utang negara makin jadi. Berapa hari sebelumnya dia baru ngeluarin surat utang lagi kan. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, ku anggap belum seberapa. Dahsyatnya bila dibandingkan dengan senyumanmu, membuat aku jatuh bangun. Yes, itu sangat berbahaya untuk pekerja-pekerja harian kontrak, itu sangat berbahaya. Mereka memanfaatkan kedudukan mereka yang bisa mengganti, merubah, membuat status apapun dalam hitungan menit dalam undang-undang itu. Contoh, hutan lindung boleh dijadikan penambangan, asik. Kenapa ada hutan lindung dari dulu gitu? Ngapain tuh bikin hutan lindung gitu kan, namanya udah lindung. Tapi kan di dalam sana bisa kita jaga, ya yang nambang juga teman-teman lo juga. Oke, tenaga kerja asing nggak akan ngerusak gini. Mereka akan ada di jabatan-jabatan yang tidak mengganggu. Tapi mereka nggak perlu bayar pajak penghasilan. Bukannya makin gede utang kita, ya kan? Emang kita tuh tidak menghapus cuti, hamil atau apa segala, enggak. Tapi lo juga nggak mengatur, lo tidak mewajibkan untuk perusahaan gitu. Semua cuma dilempar. Nah makanya untuk lo baik itu pro atau kontra, jangan cuman karena lo ngefans sama gue ikut melani atau lo gue buzzer ini. Jadilah individu sendiri yang baca lengkap dulu. Yang ngerti. Jadi lo mau pro, lo mau kontra, karena lo paham sendiri. Masalahnya itu nggak bisa lo temuin di mana-mana. Yang tanda tangan aja kagak punya berkasnya. Ya. Karena undang-undang tersebut disahkan tanpa orang yang mengesahkan tuh tahu sebenarnya. Betul. Karena draftnya 900 lembar ya. Sebelumnya 1000 sekian. Habis itu kata pemerintah soalnya kita ganti ukuran kertas. Nah lo cukup banget nggak lo pemerintah bikin preskon untuk ngomong bahwa kita ngerubah ukuran kertas. Yang menandatangani undang-undang sah yang sudah ditandatangani oleh pemerintah dan anggota DPR apalah itu segala kandang setan itu, besoknya draftnya belum jadi. Setelah 24 jam sebelumnya undang-undangnya sudah disahkan senegara. Nah, gimana tuh coba gue tanya? Dengan teknik mematikan mic oposisi. Tuh gue bilang. Tapi apakah itu memang menjadi sebuah kewajiban bagi seorang seniman untuk menggunakan narkoba untuk merangsang jiwa kreatifnya? Menurut saya sih enggak sih. Tapi kenapa Anda pakai narkoba saat itu? Saya merasakan saya ada di titik paling rendah situ sih. Saya benar-benar ngerasain tidur, makan, dan menjalani hidup selama 3 minggu itu di samping bak sampah. Kekuasaan Jokowi ini adalah sebuah posisi idaman bagi semua politisi di dunia. Kekuatan di pusat, di parlemen dan juga di daerah. Semuanya satu visi dengan kekuasaan sekarang. Nah, hal tersebut juga membuat oposisi ini tidak dalam posisi yang kuat untuk melawan gitu ya. Lalu pertanyaan gue nih, kepada siapa masyarakat kini bisa bersandar? Rakyat bantu rakyat, masyarakat bantu masyarakat. Siapa yang bisa kita harapin? Gini, gue tidak bilang 100% orang yang ada di Gedung Bener itu setan, enggak. Tapi tuyul, ada tuyulnya, ada kuntilanak. Ada beberapa orang yang gue kenal pribadi, mereka tuh bener kok. Tapi kan sistem di kita masih pengumpulan suara terbanyak. Kalau ada 10 orang yang benar-benar peduli pada rakyat, tapi pada saat voting suaranya kalah, percuma. Iya percuma. Artinya gini, dengan kekuatan tersebut ya, itu membuat
pemerintah itu memiliki motivasi terhadap undang-undang cipta kerja itu untuk mendukung kaum elit oligarki atau pebisnis-pebisnis kaya ini ya. Berarti Anda sepakat tentang itu ya? Pasti mereka pengen dilancarin dong bisnisnya. Gue ngasih lo produk, tolong iklanin dong. Oh ya, ini ada kopi dari Oligarki, oligarki gue langsung. kecil. Bisa didapatkan kopi paling enak se-kawasan ibu kota. Coba. Iya kan, sebenarnya kan sama kayak gitu kan. Gue nanti bilang dong. Endorsement sebenarnya. Iya, apa ya? Udah Hukum alam. Hukum alam begitu. Hukum riba yang kuat yang menang gitu ya. Yang logis sebetulnya, tapi sayangnya ini masuk. Mereka lupa bahwa mereka bukan bergerak untuk produk, mereka bergerak untuk rakyat harusnya. Oke nih, jadi kan kalau kita melihat ini kan kelanjutan gerbong kontroversi di rezim Jokowi nih. Mulai pertama adanya revisi Undang-Undang KPK, lalu rancangan Undang-Undang Minerba, dan terakhir pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah artinya dari sekian banyak masyarakat bernyanyi, dari yang KPK kan semua protes ya, tapi ini tetap terjadi. Apakah Melanie menganggap demokrasi telah mati? Iya, itu udah lama itu. Udah lama ya? Jadi pertanyaan ini nggak relevan untuk sekarang? Enggak. Demokrasi ada cuma pas kita dibutuhin pilpres, pilkada, pileg. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kita harus doakan terus teman-teman aktivis di lapangan itu terus berjuang walaupun mereka menyadari demokrasinya yang diperjuangkan sudah nggak ada sebenarnya. Iya, kita pengen itu balik dulu deh. Gimana demokrasi? Gue bingung. Oke John, jadi perbincangan kita masih seru karena abis ini segmen berikutnya kita akan membedah apa itu pasal-pasal dari Omnibus Law yang cukup kontroversi. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Gas John, yes. Jadi dari 11 klaster Undang-Undang Cipta Kerja, ini ada 4 poin nih yang menurut Bang John ini menyakiti masyarakat. Apa? Yang pertama itu adalah klaster Ketenaga kerjaan. susah. Ketenaga kerjaan. Ya, Kita ngomong upah minimum, kita ngomong pesangon, kita ngomong hari libur, betul, pensiun. dan lain-lainnya. Ya. Lalu ada juga klaster pengendalian lingkungan, Ya. kan? Berikutnya ada juga kawasan ekonomi khusus. Ya. Dan terakhir adalah penyiaran. Tapi di sini akan kita bahas beberapa aja. Cuman yang pengen gua tanya, apakah undang-undang ini yang dirasa Jokowi sebagai undang-undang yang paling efektif dan efisien untuk negara memang benar-benar tidak akan berguna bagi masyarakat luas? Pembangunan dan pembangunan rakyat kan harusnya Kolaborasi nih bareng-bareng. Di sini ada MRT stasiun. Beberapa belas meter dari situ, gua nggak ngomong kilo ya. Ada kampung yang miskin banget yang listrik belum ada. Terlalu ngejomplang. Pada saat dia ngomong industri besar, pembangunan pabrik ini apa segala macam ya, investor semua boleh masuk. Rakyat siap nggak? Maaf ya, yang belum bisa baca tulis aja banyak loh. Ada menurut gua ada prioritas lain yang tenaga kerja asing masuk gini. Terus kita mau jadi penyuplai tenaga kerja buruh migran lembar orang keluar terus. Bukannya harusnya kita menjadi tuan di tanah kita sendiri gitu. Apa bedanya kita sama dijajah? Ya kan? Undang-undang yang ada itu memang mengatur kayak pensiun, pesangon, jam apa gitu segala macam. Tapi bentukannya itu kalau gue ngambil kesimpulan general ya, walaupun gue tidak tahu nih draft mana yang ditandatanganin ya, itu diarahkan kepada perusahaan. Sama seperti pada saat itu pernah ada undang-undang perlindungan buruh migran, itu juga tahunan kita ngerjain. Sekarang undang-undang ada semua tulisan harus A, B, C, tapi dilempar kepada perusahaan. Sehingga kalau ada apa-apa ya kita komplain ke perusahaan, bukan kita dilindungi oleh negara. Ini cerita tentang negara kita, negara yang penuh drama. Dulu kita pernah berjanji bersama membela negara kita. Tapi kini semua telah berbeda semenjak pemerintah tutup telinga. Jadi fungsi negara sebagai payung tempat kita mengabdi udah nggak relevan lagi. Gue bilang kita ini kayak syarat, lo tau gak sih syarat bikin negara kalau lihat di kamus? Negara adalah suatu benda yang memiliki rakyat, memiliki undang-undang, memiliki wilayah, memiliki hukum. Nah kita ini syarat ke berapa tadi tuh? Karena kalau nggak ada kita nggak ada negara, itu aja. Gue akhirnya merasa seperti syarat doang.
Karena pada saat pemilu lo butuh suara kita. Kan memang seperti itu, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, iya makanya. itu kan biasanya ngehenya udah ada gitu panjang, kecil banget tulisan itu kan. Ada ketentuan berlaku, ada bintang, terus yang udah baca udah dihitung 10 kali nggak kelihatan gitu. Jadi ini tadi kita bicara soal asing nih. Ini kita bicara soal pasal 27 ayat 2. Itu tuh tentang pengaturan izin penangkapan ikan. Itu mengalami revisi nih. Dulu itu kapal asing kalau masuk zona eksklusif ekonomi itu harus 70% ABK-nya dari Indonesia. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini katanya itu direvisi sehingga kapal asing yang masuk itu tidak memerlukan lagi ABK dari Indonesia. Pandangan Melanie sebagai orang yang peduli dengan tani dan nelayan. Gue tanya satu hal yang mungkin orang jarang tahu. Lo tahu nggak nelayan itu, terutama untuk perempuan, nelayan perempuan, itu belum dianggap profesi di Undang-Undang Indonesia. Nah, terus dianggapnya sebagai apa? Untuk menangkap ikan? Enggak? Nggak ada. Tidak ada undang-undang. Kalau laki-laki? Kenapa sampai ABK hari ini untung-untungan ABK kapal pesiar aman biasanya tajir dengan tipping dan segala macam. ABK kapal ikan, lo tau nggak laut dari sini sampai Afrika isinya mayat orang Indonesia semua. Kelewatan kelebihan beban nih, buang. Laut itu satu area yang lebih abu-abu. Kalau ada apa-apa, signal nggak ada. Lu di wilayah mana aja nggak tahu. Kita mau ngomong buruh migran kita, oke, kita kerja jadi asisten rumah tangga di Singapura misalnya, jelas wilayah Singapura. Lu kesana mau kemana? Undang-undang mana yang berlaku? ABK kapal ikan selamanya tanda tangan kontrak di atas kapal, karena tidak ada undang-undang yang mengatur mereka. Jadi apapun yang terjadi di kapal ya hukumnya hukum laut itu tadi. Hukum laut itu, area mana aku kagak tahu. Ngasih makan ikan tuna ya. Iya. Ikan tuna. Iya. Area laut sendiri sekarang menjadi yang lebih sial lagi adalah laut sudah menjadi area privatisasi. Oh iya. Gue tanya, kita punya public beach nggak di Jakarta? Ancol punya swasta. Ancol kita masuk berapa puluh pintu, kita masuk bayar-bayar sampai ke dalam. Nggak ada bahkan laut punya rakyat. Di Bali juga gue kemana-mana bayar. Kagak Orang ada. pantai-pantai negara gue suruh bayar. Iya. Berarti udah nggak ada nih. Kita nggak Private punya. beach apa? Pantai Rakyat nggak ada. Tidak ada gitu. Wilayah sekarang gini, kita ngomong reklamasi Jakarta. Pulau Seribu tuh, Pulau EFGH. Itu sekarang kalau nelayan ngelewatin terutama Pulau H, harus muter jauh banget. karena dianggap memasuki properti. Memasuki wilayah udah kayak komplek. Oh iya gitu. Itu bisa diudak-udak sama angkatan itu. Jadi nelayan, itu makanya orang suka ngomong ikan kalau nyampe ke dapur lo itu udah mati berapa kali tuh ikan. Udah ngelewatin beberapa security ya. Mana? Sementara untuk pergi lebih jauh, siapa yang membayar solarnya? Dia punya duit mau beli cooler box yang canggih dan ini dan segala macam. Ya jelas kan, kalau emang dia mau bikin ini suatu untuk rakyat, maka undang-undangnya akan berbunyi, kita akan mendidik nelayan, kita akan membuat undang-undang yang melindungi nelayan, bahwa apapun itu nelayan kita harus menjadi pemimpin karena kita lebih paham area kita. Betul. Sebagai otoritas yang paling Yes. menguasai. Boleh pakai luar negeri, tapi oke, mereka sebagai ada di bawah koordinasi nelayan Indonesia misalnya. Dan itu tidak mungkin terjadi kayaknya. Mana bunyinya apaan Nggak itu? ada, bener. Lalu kita bicara lagi nih soal kontrak tanpa batas pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ ada jangka waktu kontrak nih. Dan ada pengalihan kontrak loh, Ada itu bisa ada pengalihan pengalihan kontrak. Dan semuanya ini ada di tangan pengusaha nih. Artinya kontrak itu akan menjadi abadi. Dan sewaktu-waktu Lo kelar hidup lo ya kelar aja Kelar udah. hidup lo. Iya. Ya akhirnya kan semua dilempar ke perusahaan. nah itu maksudnya apa tuh? Gue tadi nggak ngerti tuh lo ngomong gitu. Apa ruginya maksud gue? Rugi dong. Kalau lo ada apa-apa lo silakan lo nuntut perusahaan lo. Jadi negara lepas tangan gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu yang terjadi sama disuruh- persis dengan buruh migran sekarang ini. Semua ketentuan mereka berangkat atau gaji dilempar ke agen pengirim. Sehingga ada apa-apa ya lo tuntut dong agennya. Harusnya pemerintah dong. Lah kita bukannya pemerintah itu, kalau kan ada jargonnya pemerintah hadir untuk melindungi rakyat. Iya, bukan mengayomi lah bahasa gampang gitu. Udah tahu lah kalau kita perang sama perusahaan siapa yang menang siapa yang kalah. Lo pasti kalah lah. Mana ada kita menang? Nggak ada. Jadi semua ya sama kayak buruh migran itu, tidak selamanya itu buruk. Kalau kebetulan lo dapat majikan yang baik, maka hidup lo aman. Tapi kalau tidak, lo ngutak-ngutak aja di situ. Kalau kebetulan lo dapat perusahaan yang sangat baik, yang memikirkan lo sampai detail-detail, baik. Rezeki itu ya. Rezeki. Kalau tidak ya udah. Pemerintah akan bilang, lo itu kan urusan perusahaan. Kita atur bahwa perusahaan harus melakukan ini. Perusahaan.
Dia tidak bilang bahwa perusahaan yang merugikan rakyat akan langsung dicabut, enggak. Oke, artinya ketika si pekerja itu merasakan ada sesuatu diskriminasi, itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sesuai dengan ya pasal 169 Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ tuh ada penghapusan hak pekerja. Oh, ya? Artinya ketika dia merasa didiskriminasi, kayak misalkan lu gua katain, lu nggak bisa kerja, tapi lu mau resign nggak boleh gitu. Ya. Nah itu seperti itu ya. Abu-abu kan? Betul, abu-abu. Sama kayak ada kita punya undang-undang ini, perbuatan tidak menyenangkan. Iya betul. Mana? Gue liat muka lo nggak nyenengin, gue bisa ngaduin dong. Nggak bisa. Tapi kan kalau abu-abu kan, Abu-abu. balik Gray lagi gray area. Semua itu dibuat gray area. Itu lo ngeselinnya. Gray area tuh buat siapa gitu? Perbuatan tidak menyenangkan, idi. Gimana sih? Kalau gue nggak senang lo duduk begitu, gue bisa bilang dong gitu. Ya, jadi di sini kita terbuka lagi nih pandangan gue setelah diskusi bahwasannya pasal yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini benar-benar menghancurkan harapan pekerja. Dan selalu ada celah. Dan selalu ada celah. Celah apa celah? Dua-duanya. Celah kan motor lebih celah. Oh ya. Kalau celah tuh antara upil sama Sela, hidung. oh Sela tuh Yang gitar. Sela enggak dong. Sela beda. Oh iya beda. Majid. Oh, bodoh. Anjir angkatan lo setan. Gitu ya. Tidak memprioritaskan rakyat. Padahal mereka ada di posisi mereka karena suara siapa. Kita nggak pengen dong. Gitu ya. Iya kan? Loh, kalau Yang kita nggak milih ngejar, rakyat, ya bener. kita. Yang bayar negara rakyat. Yang ngegaji orang yang tanda tangan itu siapa? Ya kayak gue bilang tadi, kita telat bayar pajak nih dikit. Di udak-udaknya udah kayak, ih buset deh. Sampai malu sama tetangga, belum bayar pajak, gede-gede, ya elah. Kayak dosa banget loh. Oke. Cuman sekarang gini Mel, ini kita udah ngobrol panjang lebar nih, kesannya kita terlalu pemberontak nih. Dari tadi nyalahin mulu. Kita realistis. Ini Mel, sekarang dari tadi nih kita terkesan kita nih menghakimi pemerintah tanpa adanya sebuah solusi. Ini sekarang kita coba balik nih Mel. Kalau seorang Melani dilahirkan sebagai seorang pengusaha besar, punya tambang batu bara, gas alam, gas kentut dan lain-lain dan segala macam. Undang-undang ini kan menguntungkan. Pertama gue nggak mungkin syuting di sini ya, sombong gue pasti. Dan itu nggak mungkin dibawa ya? Nggak mungkin dong, bawa ke atas gue minta kursi lagi. Sombong gue hari itu. Ya pasti diuntungkan gue. Tapi kan gini, kalau kita bicara pekerja nih Mel, hukum alamnya pekerja itu kan harus mengikuti aturan sebuah perusahaan untuk menghasilkan sebuah goal yang notabene adalah keuntungan. Ketika ada keuntungan, negara ini ada pergerakan ekonomi yang tentunya Betul. berdampak ke Sekarang rakyat. gue tanya, perusahaan, misalnya lo punya perusahaan, lo kerja di perusahaan A gitu, lo OB atau lo kurir, perusahaan tahun ini untung 10T. Lu udah Marketing kecipritan. Sekarang gue tanya kecil-kecil emang kebagian? kagak sih. Ya udah. Kerjanya malah nambah ya. Nah, itu Potong dah. OP-nya makin banyak. Asli. Gue tanya untungnya buat kita. Sama kayak tadi, kita punya MRT. 75% orang Indonesia kecuali di Jakarta kan nanya, terus emang ngerubah hidup gue? Bagus untuk di foto-foto, media luar tahu Indonesia sudah punya MRT gitu. Harga beras di pasar tetap segitu, panen tetap begitu. Enggak, buat yang kecil terlalu jomplang gitu loh, ngerti gak sih? Ini Mel, kita supaya terlihat bijak sebagai pemberontak tapi santun. Ngocol boleh tapi tetap cerdas gitu ya. Coba, sekarang gue coba tes orang Melani, gue pilih menjadi seorang presiden, membuat sebuah undang-undang atau peraturan yang menguntungkan rakyat, tapi juga menguntungkan pengusaha Mel. Apa yang akan Anda lakukan? Banyak lah, contoh misalnya, apa ya, kita ngomong perusahaan tadi deh gitu. Oke, TKA kalau memang harus masuk, oke, kita tentukan cuma di level ini satu perusahaan jumlahnya 5 orang. Sisanya setiap satu ini harus ada sekian puluh anak yang lo sekolahkan sampai level ini dan sekian puluh orang harus dari orang Indonesia misalnya. Iya dong. Hal-hal seperti itu loh. Kayak oke, kita ngomong lahan petani harus diambil nih, korek gue. Lu udah kasih buat gue tadi. Ya kan, petani harus menyerahkan lahannya pada pemerintah.
Sebenarnya tuh kan undang-undang itu semua udah ada. Udah ada. Untuk satu pabrik yang lo bangun, maka setiap meter yang lo jadikan beton harus ada 1 kali 1 meter juga yang lo jadikan hutan tambahan gitu. Ada yang jalanin? Enggak juga. Sebenarnya gue nggak usah bikin undang-undang baru sih, undang-undang yang ada aja, tapi gue jalanin. Dengan baik gitu ya. Jalankan dengan baik. Gitu ya. Mungkin kalau gue pribadi sekarang gue protes, tapi gue juga mencoba menjadi solusi. Seperti gue jalanin Rumah Harapan. Gue sekarang lagi banyak teriak itu kan, kita jadi solusi aja yuk. Kayak misalnya gue konser ulang tahun. Ya udah lo nonton, lo boleh demo, lo pulang, lo donasi segini, tanggal 22 langsung yuk kita cari sekeliling lo. Kita bagi gini. Apa yang bisa lo lakukan daripada cuma teriak-teriak, jelas yang diteriakin budek kok gitu. Sementara ya kita bisa bikin apa? Kalau semua orang berpikir begitu, maka pola pikir lo jauh lebih hebat dari pemerintah. Lo sudah menjadi bantuan rakyat yang sebenarnya. Jadi balik lagi ke soal hashtag dari Melanie, yaitu jangan mati sebelum kawin. Anjir. Jangan mati sebelum berguna. Kalau lo kita- tiba-tiba matinya ntar sore, udah berguna belum? Jangan dong. Ya kan kita nggak tahu. Iya. Ngasih lo korek tadi kan berguna, Bu. Bener ya? Alhamdulillah. Dengar ya kalian ya? Itu ya John ya. Jadi bagaimana kita bisa berguna paling nggak sesama rakyat tuh rakyat. Itu harapan kita satu-satunya di saat Rakyat oposisi bantu tidak ada. rakyat gandeng rakyat lah. Karena kita mau gantungin nasib kita sama siapa lagi. Nanti kalau pemilu, nanti deh deket pemilihan itu pasti kita dibutuhin. Nanti kita mau ngumpulin apa banyak, boleh lah. Kalau enggak sih nggak dibutuhin. Jadi itu aja perbincangan saya bersama Melanie. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Anda terus berpegang teguh terhadap tato Anda, panjang umur perlawanan 1998 hingga berakhir. Sebenarnya bukan sampai sih, itu sebenarnya makanya nggak ada tanda sampainya. Oh, iya. Itu kan dua pergerakan 98 dan 2019 nggak ada tanda. Yang revisi Kemarin KPK itu. reformasi di korupsi. Ini reformasi dan di sinilah reformasi di korupsi. Semoga perlawanan dan perjuangan kita semua tetap Amin. berlangsung dan juga didengarkan akhirnya, ya kan? Jadi Ingat gue udah bilang kiamat udah lewat 3 kali ke Indonesia. udah lewat Malu 3 kali, nih. tapi dia takut sama Indonesia. Enggak bukan takut. Ini orang nggak ada yang berasa cuy gitu pergi lagi gitu. Ekspresi yang dilakukan oleh teman-teman demonstran kemarin itu nyatanya bukanlah sebuah aksi, melainkan sebuah reaksi yang membuat mereka frustasi. Dan untuk teman-teman pro pemerintah, itu percayalah, ini bukan hanya sekedar soal hati nurani, tapi jujurlah pada diri sendiri apabila kalian merasa diintimidasi oleh seorang tirani. Janganlah berusaha untuk menutup-nutupi, karena demokrasi dihasilkan dari banyak orang yang mati. Satria lahir sebagai oposisi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga dengan tayangan ini memberikan kalian inspirasi untuk terus memberikan perlawanan dengan cara apa yang kalian bisa. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like dan sudah subscribe. Karena tanpa kehadiran kalian, kami bukan siapa-siapa. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas dan sayangi keluarga kalian. Bang Doni dan pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Yes, assalamualaikum. Gazon, yes. Dari